ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada pengikutnya. Ada ceramah gosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita mendengar kajian dari Buya Ar-Razi Hasyim, tentunya hati kita atau diri kita tidak akan pernah merasa bosan dengan petuah-petuah atau nasihat beliau. Karena apabila kita merasa bosan dengan petuah-petuah atau kajian-kajian nuran, tentunya ada yang harus perlu diwaspadai. Apakah itu? Tentunya adalah hati atau kolbu kita. Jangan-jangan kolbu kita sedang sakit, dan yang lebih buruk lagi, kolbu kita sedang mati. Ini adalah salah satu pembahasan dari Buya Ar-Razi Hasyim. Selain itu, beliau juga meminta kita agar kita benar-benar belajar zikrullah kepada orang-orang yang tepat, kepada seorang mursyid, agar zikir kita baik, sesuai arahan, dan mendatangkan ketenangan di dalam kolbu kita. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kenapa ada orang kaya, ada orang tidak kaya? Karena orang kaya, di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya. Lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angan. Disimak dan dicatat ya. Lalu mengatakan seandainya, seandainya, seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Nu'tailah. Angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya. Astagfirullah. Tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa. Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Datangin guru-guru, masyayikh, mursyid. Masya Allah. Walaupun kata orang dia ahli bid'ah, tak usah khawatir. Yang ngomong dia ahli bid'ah nggak punya sanad zikir. Sang mursyid punya sanad zikir kepada Rasulullah SAW. Ya, mohon maaf, habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket-lengket, tapi jadi bisa ngomong, alhamdulillah. Apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu. Nonton yang menenangkan kolbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada pengikutnya. Ada ceramah gosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya, punya mursyid dulu, supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras. Disimak dan dicatat ya. Seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya, walaupun tidak paham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Astagfirullah. Ibu yang makan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada 3 jenis. Ada kolbu yang mayit, mati. Ini kolbu tidak bisa diapa-apain. Sawa'un alaihim fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir nggak bergerak. Masya Allah. Dibiarkan zikir tetap mati. Itu kolbu yang
Mati. Semoga kalbu kita tidak ada yang mati. Insya Allah hadir di sini berarti kalbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, insya Allah tanda kalbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kalbu yang hidup. Tapi mungkin kalbu yang kedua, kalbun marid, saqim, kalbu yang sakit. Makanan kalbu zikrullah, makanan kalbu Quran, Qurannya Allah, kalamullah. Tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya maka bercahaya kalbunya. Tinggal diisi, dihias nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah akan terang, akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama. Disimak dan dicatat ya. Qalbul mu'min arsyullah. Kalbunya orang beriman Baitullah, masjid. Masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyaband mengatakan apa? Aku mengukir kalbuku dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan kalbunya kosong deh. Ini kalau ada bangunan tidak di, Masya Allah, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking. Masuk ke dalam, pengap. Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah Atirah, ya. Atirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atiratul qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengharum kalbu, kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kalbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kalbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Disimak dan jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kalbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham. Astagfirullah. Berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika rumah tanda rumah orang Islam biasanya, walaupun ini tidak wajib, ada kaligrafi Allah, Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW, ya, juga harus ada. Masya Allah. Menyenangkan orang lain. Jangan nunggu disapa orang, sapa orang dulu. Jangan nunggu kita gini tangan orang
mengulurkan salam, kita dulu yang salam. Adakah yang hadir ini lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah jika ada bertemu orang, tangannya duluan. Tapi jamaahnya gak ganas. Jamaahnya teratur. Kapan mereka baru agak berebut? Kalau sudah lepas dari tangan Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu, ambil air, ada seorang sahabat menuangkan, di bawahnya ada ember kecil. Nabi selesai berwudu baru semuanya. Jadi mereka berebut di sisa itu, bukan pada Rasulullahnya. Beliau ketika salaman teratur. Coba bersalaman kepada guru yang tertib, sedapatnya. Jika tidak dapat, cukup memandangnya, itu sudah cukup. Ya, saya ulangi, kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya, dia tidak menikmati. Yang paling enak di Makassar apa? Coto Makassar ya. Apalagi? Konro. Apa itu? Daging ada tulangnya. Konro. Saya kira itu nama silat, konro. Disimak dan dicatat ya. Daging, tulang. Oh, itu kesukaan Rasulullah SAW. Tulang iga. Kalau bapak-bapak ini lagi sakit, makan konro, muntah tak? Astagfirullah. Atau bau apa ini? Ya, kenapa? Karena tubuh kita sedang sakit. Bukan konronya yang dibuang, apalagi coto Makassarnya yang dilempar. Siapa yang harus diobati? Tubuh. Itu dia. Jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu, berarti dia perlu diterapi. Bawa kepada ahlinya. Jangan zikir dibid'ahkan, ya, jangan selawat dibid'ahkan. Kalau ada orang nangis lagi selawat, kita nggak nangis, berarti kolbu kita yang masalah. Jangan kemudian bilang kayaknya dia bid'ah ini, ya. Jangan begitu. Bapak Ibu yang karena Allah, jadi kolbu yang sakit cirinya apa? Diberikan makanannya, dia tidak menikmati. Makanan kolbu apa tadi? Zikrullah. Dan yang ketiga, kolbun sahih, kolbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang dapat menikmati makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka. Tadi bersama keluarga saya mencoba coto Makassar. Tapi saya coba, badan saya kurang fit. Akhirnya ini lidah saya rusak atau dia yang tidak enak. Ya, kita lagi makan yang lain. Apalagi masalahnya? Tapi orang sakit bolehkah berhenti makan? Tidak boleh. Harus terus dikasih makan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Ada resepnya, benar tidak? Sama. Zikir walaupun belum nikmat, kalau sudah ketemu mursyidnya, gurunya, amalkan saja zikirnya. Disimak dan lama-lama dicatat ya. akan sehat, hilanglah semua sakitnya, insya Allah. Dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit. Ada yang dekat kepada sehat, ada yang dekat kepada sakit, tapi tidak ada yang mati. Alhamdulillah. Pesan saya cuma satu: fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli zikir, minta ilmunya kepada beliau. Hazal ilmu sudur, falazimu ahla. Begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Ini ilmu dada, ilmu kolbu. Maka beradablah kepada ahlinya. Ambil ilmu dari yang punyanya. Mungkinkah ingin sate, datang ke seafood? Tak nyambung.
Ada dibuatkan sate tapi tidak nikmat. Datang ke ahli sate. Ingin belajar zikir, jangan bertanya kepada ahli fikih, nanti dibid'ahkan.